Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berkumpul pada hari ini dan menikmati hari ini dengan baik. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Alwi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ulumul Quran, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi perkuliahan kita, yaitu fungsi Al-Quran, yang mana ini sebelumnya telah dipresentasikan atau disampaikan oleh Muhammad Rifki Arista sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Al-Quran ini teman-teman merupakan kitab suci paling terakhir yang Allah turunkan dan kemudian Allah percayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini juga merupakan pedoman bagi hidup manusia agar bisa lebih baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran juga terdapat pedoman mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Quran sendiri telah berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ataupun persoalan-persoalan hidup manusia sekarang ini. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa fungsi Al-Quran. Di antaranya pertama yaitu Al-Quran berfungsi sebagai nasihat atau mau'izah. Dikatakan mau'izah karena Al-Quran ini berisi nasihat, di mana tujuannya agar membentuk atau merubah manusia, sikap manusia menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat atau asyifa. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, karena setiap kali ada masalah, setiap kali kita mengalami kegundahan, setiap kali kita merasa bahwa kita berada di titik terendah, memang Al-Quran adalah jalan keluar yang paling menenangkan. Al-Quran itu obat teman-teman, obat yang bisa bikin candu, satu-satunya candu yang paling bermanfaat dan paling dianjurkan tentunya. Fungsi Al-Quran selanjutnya yaitu sebagai rahmat, di mana Muhammad Mahmud Hijazi mendefinisikan rahmat sebagai kelembutan hati yang melahirkan perbuatan baik, ihsan yang baik, ramah tamah dan kasih sayang. Asyifa dan rahmat ini, Al-Quran sebagai asyifa dan rahmat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi syifa atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian fungsi selanjutnya Al-Quran sebagai petunjuk, di mana petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk jalan yang benar, yang menunjukkan hal yang dapat menyampaikan seseorang kepada yang dituju. Di sini juga akan mengantarkan orang-orang yang membaca Al-Quran pada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini juga disampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 138, yang artinya Al-Quran itu sebagai penerang bagi manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, juga sebagai memberi peringatan kepada seluruh alam. Hal ini telah dijelaskan pula dalam surah Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Baiklah teman-teman, tampaknya hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.